Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi di tayangan Go Sharing Live, tayangan yang hadir setiap minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan di hari Rabu jam 10 pagi, tentunya di channel Go Bogor Online Service. Kali ini dengan saya Hendriko, saya mau sharing sedikit tentang tema Tuhan yang menghidupkan. Arti menghidupkan adalah suatu proses daripada kematian menjadi hidup kembali. Dan dalam hal ini apa yang mau saya sharingkan ini bukan berbicara secara kematian secara lahiriah, tapi mungkin ada hal-hal lain di dalam kehidupan kita yang kita sadar atau tidak sadar kita mengalami kematian. Sebagai contoh, mungkin kita akan mengalami kematian di area kerohanian kita. Kita nggak lagi punya persekutuan dengan Tuhan, kita nggak lagi punya gairah dengan pelayanan kita. Mungkin juga kita udah nggak punya iman dan pengharapan serta percaya lagi janji-janji Tuhan. Itu adalah bagian daripada kematian rohani kita. Dan juga mungkin kita juga ada mengalami kematian dalam hal-hal lain di aspek kehidupan kita yang lain, seperti bisnis kita yang mungkin mengalami penurunan karena mungkin kondisi ekonomi yang nggak baik, bahkan udah mau bangkrut atau mau tutup usahanya. Juga yang bekerja mungkin mengalami juga proses ada PHK sehingga nggak tahu lagi harus bekerja di mana gitu, karena hari-hari juga mencari pekerjaan juga cukup sulit. Atau di keluarga kita juga kita mengalami kematian dalam hubungan, misalnya kita nggak punya lagi hubungan yang baik dengan orang tua, istri dengan suami, ya anak dengan orang tua, seperti yang tadi saya sampaikan. Itu artinya kita mengalami kematian dalam hubungan kita. Nah, tentunya Tuhan mau menghidupkan kembali hal-hal yang mati tersebut, yang rasanya udah gak mungkin diperbaiki, yang udah gak mungkin lagi ada harapan, yang gak mungkin lagi rasanya udah mustahil terjadi bisa diperbaiki. Itu Tuhan mau kerjakan. Seperti yang dikatakan dalam firman-Nya di Yehezkiel 37 ayat 4, saya bacakan. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dari kisah ini kita melihat bahwa Yehezkiel di ayat ini diberikan penglihatan tentang kumpulan tulang-tulang kering yang sepertinya udah nggak lagi ada fungsinya karena udah mati dari tubuh orang yang sudah meninggal di situ, tidak ada lagi fungsinya. Tapi Tuhan berkata untuk memerintahkan dan bernubuat kepada tulang-tulang itu sehingga tulang-tulang itu menjadi hidup kembali. Kita tahu di situ ada proses Tuhan memberikan urat-urat, menumbuhkan daging-dagingnya, menyelimuti dengan kulit, bahkan sampai menghembuskan nafasnya. Nah, hal demikian juga yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Ketika kita tahu kita mungkin mengalami kematian dalam hari tertentu, Tuhan mau dan mampu untuk menghidupkan kembali. Kuncinya adalah yang pertama, kita mau perkatakan dan bernubuat terhadap hal yang kita tahu itu mati dalam diri kita. Entah itu dalam area kerohanian kita ataupun aspek kehidupan yang lain, kita mau perkatakan sesuai dengan firman ini seperti yang Yehezkiel katakan, bahwa dari perintah dari Tuhan itu, bahwa itu akan memberikan kehidupan kembali. Kita percaya Tuhan akan memberikan kehidupan kembali. Yang kedua adalah kita mau setia dan melihat prosesnya. Kita tahu bahwa ketika setelah kita memperkatakan dan bernubuat, Tuhan melakukan prosesnya secara sistematis. Tuhan memberikan urat-urat, menumbuhkan daging-daging, menyelimuti dengan kulit, bahkan yang terakhir menghembuskan nafas sehingga bisa hidup kembali. Kita mau setia dengan prosesnya. Mungkin ada hal yang udah hilang, udah gak bisa tergantikan, tapi secara perlahan Tuhan mau kerjakan itu sampai nanti adanya kehidupan kembali dari hal yang kita rasa mati dalam diri kita itu, entah itu kerohanian kita ataupun hal-hal yang lain. Jadi tetap percaya bahwa apapun kondisi kita hari-hari ini, kalau kita tahu kita mungkin dalam kondisi kematian secara rohani, kematian secara aspek kehidupan yang lain yang rasanya kita mungkin berpikir itu udah gak mungkin lagi bisa diperbaiki, bisa dihidupkan lagi, yakinlah Tuhan mampu melakukan itu. Asal kita mau perkatakan, kita mau berbuat percaya bahwa apa yang diperintahkan Tuhan hidup, akan hidup lagi. Dan yang kedua adalah kita mau setia di dalam prosesnya, melihat, menyaksikan bahwa kuasa Tuhan berdaulat untuk menghidupkan kembali hal yang mati dalam diri kita.
Kiranya sharing saya ini bisa menguatkan Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyaksikan, dan jangan lupa untuk channel ini bisa di-subscribe juga biar Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan bisa mendapatkan notifikasi untuk tayangan-tayangan berikutnya. Dan apabila ingin menjadi berkat juga bisa sharing juga video ini, channel ini ke keluarga, ke teman-teman yang dirasa perlu bisa mendapatkan berkat daripada channel ini. Kiranya itu saja yang saya bisa sharingkan. Sampai jumpa lagi di Go Sharing Live berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati.